kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya berpikir untuk saat ini memang harus ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade ya. Harus di-upgrade lewat rakyat-rakyat Indonesia, yaitu semacam kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin karena kita mengkritisi rezim yang sudah tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat kita, sehingga harus segera dieksekusi. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system, super control untuk NKRI ini, jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus segera mengajak rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Harus diusahakan, kita harus wajib warga Indonesia, rakyat Indonesia, apalagi Solo Raya, kita wajib, harus hukumnya wajib untuk mengajak rezim sekarang ini pulang kondur ke Solo. Semoga sepakat untuk rakyat-rakyat kita ini. Nah, gini Mbak, dalam suasana seperti ini Mbak ya, Mbak Uri itu sekarang bergeraknya sudah mulai di mana Mbak? Syukur-syukur mulai hari sekarang atau mungkin harus ada dalam mana Pak Mas Bayang? Sudah sampai di mana Mbak Uri itu? Masyarakat biar tahu. Ya. Ajak masyarakat. Ya. Kita itu sudah bergerak. Saya sudah bergerak. Saya pribadi sudah bergerak per tanggal 10 November tahun 2021 itu sudah saya bergerak melihat kondisi NKRI ini sudah tidak baik, sudah tidak nyaman untuk kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia yang dulunya gemah Ripah Lojinawi sekarang dipimpin dengan otomatis pimpinan penguasa yang oportunis ini sudah tidak berpihak pada masyarakat. Kita wajib untuk mulai dari sekarang harus mulai untuk people power dan pergerakan harus segera dikompakkan, sinergi sama kaum buruh, masyarakat, mahasiswa, juga pengusaha-pengusaha yang memang notabene nanti mengharapkan untuk perubahan untuk presiden kedepannya lebih baik lagi. Oh gitu. Ya. Gini Mbak, terakhir pertanyaan terakhir, Mbak Uri kan mengajak Pak Jokowi untuk pulang kampung, ya. Intinya kan begitu Mbak. Nah, sedangkan masyarakat sekarang Mbak, masyarakat sekarang itu kelihatannya kan masih aman-aman saja, masih tenang-tenang saja Mbak. Iya. Nah itu maksud saya, Mbak Uri itu harus sudah punya teman atau kelompok-kelompok yang untuk menggerak bersama itu Mbak. Jadi makanya kapan Pak Jokowi itu harus pulang kampung gitu Pak. Ya. Pertama itu keduanya kan Pak Jokowi hari ini itu sepertinya dia malah mau mengajak cawe-cawe. Cawe supaya dia masih bertahan lagi. Gimana Mbak itu Mbak? Dengan statementnya Pak Jokowi yang istilahnya cawe-cawe justru membuat rakyat Indonesia ini semakin gerah, semakin tidak respon, tidak respect. Saya semaksimal mungkin sama rakyat-rakyat Indonesia, terutama Solo, juga teman-teman simpul relawan pergerakan saya sudah mulai bergerak untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Karena sudah nggak nyaman kalau ikut cawe-cawe, kita sebagai rakyat Indonesia juga bisa ikut cawe-cawe untuk mengharapkan negara ini lebih kedepannya lebih bisa mendapatkan pemimpin presiden RI yang untuk tahun 2024 akan lebih baik lagi. Berhak rakyat yang bercawe-cawe. Iya, lebih mantap, lebih kuat kalau rakyat cawe-cawe ikut cawe-cawe ketimbang Pak Jokowi sebagai presiden RI yang ikut cawe-cawe. Beliau bisa cawe-cawe, kita lebih bisa cawe-cawe sebagai rakyat Indonesia. Begitu Pak. Gitu, terima kasih atas waktu yang dikatakan Bang. Mungkin Bapak mau nambahin dari tolong Pak dikenalkan Pak. Pak Muslim Abdi. Pak Abdi monggo Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini tanggal 11 di Solo ini kan Solo tempatnya lahir Jokowi, ya kan, dan pernah menjadi wali kota, kemudian pindah ke Jakarta dan kemudian jadi presiden. Tapi kalau misalnya hari ini masyarakat Solo dan berbagai tokoh, Pak Amin hadir hari ini, saya optimis, ya kan? Karena dulu Pak Harto begitu kuat, toh bisa akhirnya jatuh juga 32 tahun. Nah, sekarang ini 9 tahun kekuasaan Jokowi ini lebih parah. KKN, ya kan, anaknya jadi wali kota, ya kan, mantunya jadi wali kota. Zaman Pak Harto tuh, iya nggak ada, baru terlahir, waktu itu jadi menteri sosial. Ya itu pun disuruh di akhir-akhir. Nah, sekarang kan Pak Jokowi kan tidak korupsi,
hutang, ya kan kerusakan ini semakin parahnya. Jadi saya hari ini ya kan menghimbau kepada kita semua, kita sadar bahwa negeri ini menuju kepada kehancuran. Kenapa kehancuran? Karena satu, korupsi semakin besar, KKN semakin kuat, lalu kemudian kemarin saja bikin IKN itu investor tidak datang, malah ngajak ke Singapura, orang Singapura mau datang ke sana. Ini kan sama saja dengan menjual negeri ini ke pihak asing, ya kan? Nah, jadi saya kira saya Direktur Gerakan Perubahan, ya kan, dan juga ini dari Hizbullah Indonesia, ya mengajak semua teman-teman agar supaya kita semua tidak ada opsi lain hari ini kecuali kita sama-sama turun ke jalan untuk merebut kedaulatan rakyat dengan cara people power. Allahu Akbar. Assalamualaikum.